pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas praktikum dengan instruksi menampilkan semua judul buku yang terbit sebelum tahun 2005, mencatat semua judul buku yang terbit di tahun 2009, dan menghitung serta menampilkan jumlah buku yang terbit setelah tahun 2000. Jadi di sini buku sama dengan mulai dari sini hingga tutup kurung. Di sini kita membuat sebuah variabel yang bernama buku yang berisi daftar tuple. Nah, masing-masing tuple ini berisi judul buku dan tahun terbitnya. Kemudian, bagian ini mencetak semua buku yang terbit sebelum tahun 2005. Sebelum tahun 2005. For judul, tahun in buku, itu artinya kita membongkar tiap tuple ke dalam dua variabel, yaitu judul dan tahun. Kemudian kita periksa dengan if tahunnya sebelum 2005. Nanti hasilnya bakal keluar judul yang sebelum tahun 2005, yang terbit sebelum tahun 2005. Selanjutnya, bagian ini baris ini berisi untuk mencetak semua judul buku yang terbit di tahun 2009. Nah, kita menggunakan operator pembanding untuk mencocokkan tahun terbit dengan angka 2009. Nah, for, in, sama if itu tugasnya sama seperti yang tahun 2005. Nanti hasilnya bakal keluar judul buku yang terbit di tahun 2009. Dan yang terakhir, itu untuk menghitung jumlah berapa banyak buku yang terbit setelah tahun 2000. Jadi setiap kali ditemukan buku dengan tahunnya lebih dari 2000, maka variabel jumlahnya itu bakal bertambah 1. Nah, di akhir kita bakal menampilkan total jumlahnya. Nah, setelah di running, hasilnya bakal keluar seperti ini. Buku yang terbit sebelum tahun 2005 itu ada Bumi Manusia dan Cantik itu, Pak. Yang terbit di tahun 2009 itu ada Negeri Lembah Menara dan Perahu Kertas. Serta jumlah buku yang terbit setelah tahun 2000 itu ada 4. Nah, program ini itu adalah contoh sederhana bagaimana kita mengakses, memfilter, dan menghitung data dalam struktur tuple. Kalau dari kasus ini itu merupakan daftar buku. Selanjutnya ada tugas kedua dengan instruksi membuat program yang meminta input username baru. Jika sudah ada di set, tampilkan username telah digunakan. Jika belum, tambahkan ke set dan ulangi hingga pengguna mengetik exit. Jadi di sini username Andika Sari Jokorina. Sini kita membuat sebuah set bernama usernames yang berisi data awal username yang sudah terdaftar. Selanjutnya, kedua print ini menampilkan instruksi kepada pengguna. Informasi ini sangat penting agar user tahu cara keluar dari program jika tidak ingin melanjutkan. While true, nama sama dengan input. Kita pakai while true untuk membuat perulangan tak terbatas, yang hanya akan berhenti saat pengguna mengetikkan exit. Nah, input sama dengan masukkan username baru, jadi nanti yang keluar di pengguna itu masukkan username baru, take 2. Jadi pengguna bisa menuliskan nama siapapun. Di sini if nama sama dengan exit hingga break, ini jika pengguna mengetikkan exit, maka program akan mencetak pesan perpisahan dan menghentikan perulangan dengan break. Terima kasih program selesai. Dan di sini if nama in usernames, print username telah digunakan. Jika nama yang dimasukkan sudah ada di dalam set, maka akan menampilkan pesan bahwa username sudah digunakan. Else-nya, jika belum ada, maka username akan ditambahkan ke set dan kita menampilkan pesan sukses, username berhasil ditambahkan. Jadi program ini sendiri menunjukkan bagaimana Python itu bisa digunakan untuk memvalidasi input secara efisien sekaligus memberi pengalaman pengguna yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam.